Cinta di Bawah Tangan episode 6. Hana mulai membakar semua foto kenangan mereka berdua. Sementara Tian itu kesel banget sama bapaknya karena gara-gara bapaknya hidupnya hancur sekarang. Karena dia udah kehilangan Hana, bapaknya harus nepatin janji untuk nggak ngancurin keluarga Hana dan memberhentikan permusuhan ini. Di sisi lain, Misa benar-benar nggak kuat banget sama perjodohan ini. Ia curiga bokapnya cuma mau ambil keuntungan dari perjodohannya sama Tian. Tapi papahnya dengan tegas bilang kalau ini demi kebahagiaan Misa. Misa tahu Tian gak cinta sama dia. Kalau dia nikah sama Tian pasti hidupnya bakal menderita. Tiba-tiba seseorang nelpon dia, yaitu Vano. Vano bilang dia gak akan ngebiarin Misa nikah sama pria lain karena Misa cuma milik dia. Hal itu ngebuat Misa ketakutan sampai ke bawah mimpi. Besok paginya, Mama Hana kayak kasihan sama Hana. Dia takut anaknya kena mental karena Alvin yang terlalu keras. Saat si mamah mau ngajak Hana makan, dia gak ada di kamar, bahkan HP-nya gak bisa dihubungi. Akhirnya, Alvin cari Hana, tapi malah papasan sama mobilnya Yuda. Di sana Yuda memulai keributan, ngatain Hana janda, dan berakhirlah dengan adu jotos. Tian datang ke makam Hardi. Dia bilang kalau dia gak bisa ninggalin Hana karena dia sangat mencintai Hana. Dan omongan itu didengar sama Hana yang bilang ini demi kebaikan keluarga kita, Tian. Ngebuat Tian ingat sama perkataan ayahnya kalau dia masih berhubungan sama Hana, papahnya bakal ngancurin keluarga Hana dan ngebuat Hana jadi gelandangan. Akhirnya, di makam ayah Hana, dengan terpaksa Tian nalak Hana. Aku talak satu kamu. Terus Tian pergi, sementara Hana masih nangis karena benar-benar sakit banget. Di perjalanan nyari Hana, Alvin nolongin Kinan yang lagi mau dijahatin sama 2 orang. Meskipun gak disambut baik sama Kinan. Misa pergi nemuin Tian buat foto pre-wed, diikuti Vano. Di sana Misa ngejelasin kalau dia ingkar janji karena ayah Misa ngancem dia, sama kayak ayah Tian yang ngancem Tian. Lalu mereka pun foto pre-wed, dan itu dilihat sama Hana dari kejauhan. Hana bilang harusnya itu posisi aku. Gak mau lebih sakit lagi melihat kemesraan itu, Hana akhirnya pergi. Di sisi lain, Vano juga gak tahan sama semua ini. Akhirnya dia nyerang Tian. Adu jotos terjadi hingga masker Vano kebuka. Sebelum pergi dia bilang gak akan ngebiarin pernikahan itu terjadi. Hana turun dari taksi. Hatinya benar-benar sakit banget. Rasanya hidupnya udah benar-benar hancur. Gak lama dia pingsan. Untung Alvin nemuin dia dan dibawalah ke rumah sakit. Misa Tian, dan di situ Tian tanya siapa laki-laki yang nyerang dia. Tapi Misa kelihatannya gak mau bahas soal Vano ke Tian. Jadi dia cuma bilang kalau Vano cowok yang dia kenal dari sosmed dan obses sama dia. Vano nginget masa lalunya pas masih sama Misa. Jadi dulu karena Vano ini mabuk gak sadar, dia hilaf. Tapi Misa gak terima kalau Vano itu udah ngambil kesucian dia. Dan di situ tiba-tiba Misa mual, muntah gitulah. Vano beranggapan kalau Misa hamil, tapi Misa nggak mau jawab. Sampai akhirnya 2 tahun,
Vano gak berhubungan sama Misa, apalagi ketemu. Tapi sekarang tiba-tiba Misa muncul dengan kabar dia bakal nikah sama pria lain. Itu ngebuat Vano benar-benar kesel, karena bagi Vano Misa cuma milik dia. Gak ada yang bisa milikin Misa kecuali dia. Tian pulang dengan beban kepala yang penuh banget mengenai Hana. Hingga akhirnya dia nabrak abang jualan keliling dan harus ganti rugi. Di rumah sakit, dokter bilang kalau Hana lagi hamil. Mama sama kakaknya terkejut dan minta dokter gimana caranya ngegugurin kandungan putrinya. Tapi si Hana gak mau. Dia pengen ngerawat anaknya dan Tian harus tahu kabar itu. Mamahnya sangat marah hingga nampar Hana. Dia gak mau Hana melahirkan bayi dari keturunan Yuda yang notabene adalah musuh keluarganya. Tapi Hana tetap kekeh mau ngebesarin anak itu. Dia mau ngasih tahu Tian tapi HP-nya direbut sama Alvin. Akhirnya Hana kabur dari mamahnya dan Alvin biar gak digugurin kandungannya. Di perjalanan kabur, dia nelpon Tian pakai HP orang lain. Hana bilang kalau dia pengen ketemu Tian. Dia ada di rumah sakit, tapi pembicaraannya keputus karena mama sama kakaknya ngejar dia sampai dia hampir ketabrak mobil Nathan. Tian langsung menuju rumah sakit. Dia bingung apa yang terjadi sama Hana. Sementara Hana kini gak bisa lari lagi karena mamahnya ngancem dia kalau Hana itu pergi nemuin Tian, lebih baik mamahnya itu mati aja. Nah, begitulah kira-kira akhir dari episode kali ini. Thank you yang udah mau dengerin aku. Thank you yang udah nonton. Thank you, and love you all.